Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah baik? Baik, Pak. Alhamdulillah ya. Yes. Pada pertemuan kali ini kita bertemu lagi dengan membahas tentang menghindari dosa besar. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, mohon untuk anak-anak sekalian kondusif terlebih dahulu. Mari simak pembelajarannya dengan baik dan rapikan tempat duduknya. Ya, Pak. Siap. Baik, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati saja. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Amin. Baiklah, pada materi kali ini kita dengan judul yang sama seperti pertemuan sebelumnya, namun subbabnya yang berbeda. Sebelumnya kita telah membahas tentang menghindari dosa besar, yaitu salah satunya Durhaka kepada judi yang sebelumnya. Judi Yang apa? sekarang durhaka kepada orang tua. Ini merupakan dosa besar yang harus kita hindari. next. Nah, dari coba kita amati gambar 1.1 dan 1.2. Di sini menurut teman-teman semua, mana yang merupakan perilaku terpuji antara kedua gambar ini? Pertama, Pak, Yang 1.1 ada gambar apa itu, Arjun? anak membantu orang tua. Anak membantu orang tua menjemur baju ya. Ya, menjemur Yang baju. keduanya Anak mengejek bapaknya kalau berhasil. anak memarahi bapaknya ya, orang tuanya. Nah, pernahkah di antara kita melakukan hal yang seperti gambar 1.1 atau 1.2? Saya 1.1, Abi 1.2, Pak. Oh, saudara Abi ya? Ya, betul. Sering lewat ya? Ya, betul. Nah, jadi ini merupakan sesuatu perilaku yang ada perilaku terpuji dan ada perilaku tercela, yaitu durhaka pada orang tua. Nah, mengapa kita harus berbakti kepada orang tua? Alasan yang pertama, ibu Wajib. mengandung kita kurang lebih 9 bulan. Ada yang mengatakan bahwa ibu mengandung kita selama 9 bulan 10 hari. Nah, selama itu apakah kita bisa berbakti kepada orang tua? Tentu tidak kan, karena kita di dalam kandungan. Nah, di sini kita sangat menyusahkan orang tua kita karena orang tua kita repot membawa kita dalam kandungan. Umur masih muda, kandungannya masih oke lah karena belum terlalu besar kelihatannya. Namun kalau misal seandainya sudah memasuki 8 atau 7 bulan, 9 bulan gitu, sudah mulai merepotkan. Kadang tidur duduk, kadang tidurnya baring seperti biasa, kadang menggunakan bantal 2 gitu biar lebih enak bersendernya. Jadi sangat merepotkan orang tua kita. Terus selanjutnya fase ibu melahirkan kita dengan penuh perjuangan, meregang nyawa, berdarah untuk melahirkan kita ke dunia. Ada yang lahirnya 9 bulan pas, ada yang lahirnya kurang dari 9 bulan, 8 bulan gitu. Ada yang operasi juga. Ini meregang nyawa orang tua kita. Terus apakah cuma ibu saja? Ada di sini ayah bekerja keras memenuhi kebutuhan keluarga. Dari mulai ibu mengandung, ibu mengidam, mau makan ini, mau makan itu. Kemudian nanti biaya persalinannya. Untuk semua itu perlu biaya yang sangat besar. Nah, kemudian ada orang tua mendidik dan membesarkan anak dari mulai sejak dini sampai besar. Nah, jadi pada fase ini juga menggunakan biaya yang sangat besar. Di sini peran ayah sangat jelas di sini, karena kita perlu sekolah dari mulai SD, SMP, SMK atau SMA, terus kita lanjut ke kuliah. Ini semua menggunakan kerja keras oleh ayah. Uang dari orang tua kita habiskan untuk semua itu. Apakah kita sudah berbakti sekarang kepada orang tua kita? Belum. Sudah. Kita sudah panjang lebar membahas tentang durhaka pada orang tua. Nah, apa sih itu durhaka pada orang tua? Durhaka pada orang tua adalah sikap perbuatan yang salah satunya itu menyakiti hati orang tua, tidak menghormati, melawan, ataupun tidak menaati kedua orang tua dalam hal yang baik. Misalnya disuruh ke toko, misalnya saudara Arjun tahu-tahu sedang main game misalnya, Ya, benar. ke toko, terus disuruh orang tuanya,
dewasa mak nantilah orang tengah main game misalnya gitu. Itu sudah termasuk dewasa. Sudah termasuk durhaka. Adapun dalil Al-Quran yang berkaitan dengan hal ini dalam Quran surah An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapak. Di sini jelas bahwa kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Terus ada juga dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 yang artinya maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A. Bahkan ini cuma satu kalimat, 2 huruf cuman A. Dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Pernahkah di antara kita jikalau disuruh sesuatu yang baik ataupun misalnya disuruh sholat kita enggan melakukannya, kita malah membentak-bentak? Itu sangat tidak boleh untuk dilakukan. Nah, kita sudah panjang lebar membahas tentang ini, apa sih siksaan bagi pelanggarnya. Ini Bapak akan menampilkan video yang dimana siksaan bagi orang yang durhaka pada orang tua. Rusak kopi mana main nasib minus. Baik, silakan disimak video berikut ini. Si putih dan si merah. Jangan. Sudah, hentikan. Aku mohon. Tidak, aku mohon berhenti. Aku tidak dengan. Ampuni aku. Aku tak kuat lagi. Ini balasan perbuatanmu. Apa salahku? Apa dosaku sampai begini? Maka kamu di dunia lebih berbuat apa? Kawan. Nah, tadi ibu kan sudah kasih. Itu cuma 10.000, udah habis buat apa? Maaf nak, sekarang ibu bukan aku lagi. Nanti aku mati. Dimatiin. Disedon. Ngupload tadi. Lah udah apa dah? Minta tolong ya siapa? Kasih uang sekarang. Ngupload. Ini tinggal beli telur dan sayur. Nggak habis aja. Sini aku pakai dulu. Ibu bisa cari lagi nanti. Ya Allah, ampunilah anakku. Dia belum tahu. Cuk. Sekarang kau ingat? Ampuni aku hilang. Aku menyesal. Ternyata mimpi terasa nyata sekali. Siapa orangnya? Kami adalah penjaga dan pembawa peringatan. Kami ingin tunjukkan betapa mengerikannya siksaan durhaka kepadamu. Urusan kalian. Apa katamu? Tunggu merah, biarkan aku yang bicara. Wahai anak muda, durhaka kepada orang tua bukanlah dosa yang biasa. Balasannya bisa disegerakan di dunia, bahkan sholat pun bisa tidak diterima. Tidak usah ceramah. Rasakan ini. Ampun. Aku sadar. Aku tobat. Minta maaflah kepada ibumu. Jangan kau sakiti ibumu lagi. Kalau tidak, kami akan datang dengan menyiksamu lebih dahsyat dari ini. Iya, aku mengerti. Bu. Nah, ada apa? Maafkan aku. Aku telah menyakitimu dengan kata-kataku dan sikapku. Nah, ibu sudah lama memaafkanmu. Ibu hanya ingin kamu menjadi anak yang baik. Ibu baik banget, tapi aku malah durhaka.
mulai hari ini aku janji akan menjadi anak yang baik. Syukurlah kamu cepat sadar, nak. Karena hati ibu jauh lebih sakit jika melihatmu menderita kelak. Sekarang aku tahu dosa pada orang tua bisa membawa adab yang nyata, bahkan sebelum mati, Bu. Semua dosa diakhirkan balasannya oleh Allah kecuali durhaka pada orang tua. Balasannya disegerakan. Baik, telah kita simak video yang menampilkan siksaan pada yang disegerakan di dunia. Nah, adapun hadis tadi menjelaskan bahwa dosa-dosa lain bisa diakhiri siksaannya, misalnya pada akhirat nanti balasannya. Namun pada dosa kepada kedua orang tua ini bisa disegerakan di dunia. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwa jika kita belum bisa membahagiakan kedua orang tua kita, maka jangan susahkan mereka. Terus lanjut kita bentuk-bentuk durhaka ini pada perilakunya. Itu yang pertama, perilaku berkata kasar. Misalnya kita membentak kedua orang tua, misalnya. Terus kita berkata hal-hal yang tidak, misalnya seperti hewan-hewan yang tidak boleh kita sebutkan, malah kita sebutkan ke orang tua kita. Terus bermuka masam, misalnya kalau disuruh ke toko, misalnya malah bermuka masam, menghina atau membangkang, menelantarkan orang tua kita. Selanjutnya ada dampak durhaka. Yang pertama, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dijelaskan ridhollahi fi ridhol walidain wa sakhatullahi fi sakhatul walidain. Nah, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Murka Allah tergantung juga pada murka orang tua. Jadi sangat jelas pada Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an dan hadis menjelaskan bahwa kita tidak boleh durhaka kepada orang tua kita. Karena jikalau kita durhaka atau membangkang kepada orang tua kita, maka Allah akan membenci kita juga. Terus mendapatkan azab di dunia. Ini yang telah saya jelaskan tadi, dan di video tadi sudah dijelaskan juga bahwa azab akan disegerakan di dunia bagi pelaku yang durhaka kepada orang tuanya. Terus yang ketiga ada terlarang masuk surga. Tentu misalnya kita melanggar ketentuan oleh Allah, maka kita akan susah juga masuk surga nanti. Terus terakhir ada menjadi orang yang hina. Nah, baik, di sini Bapak akan membagikan ke beberapa kelompok, ke 4 kelompok. Kelompok yang pertama, bentuk-bentuk perilaku durhaka kepada orang tua, diskusikan bersama kelompok kalian. Yang kedua ada dampak durhaka kepada orang tua bagi seorang anak. Yang ketiga, dampak durhaka kepada orang tua terhadap kehidupan keluarga. Yang terakhir ada cara berbakti kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan ini kelompok 3 dan kelompok 4-nya. Ini 2 baris ini kelompok 4-nya. Baik, silakan Bapak kasih waktu 3 menit atau 2 menit untuk mengerjakan dan diskusikan bersama kelompoknya. Baik, mohon kondusif semuanya. Silakan untuk perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 1, saudara Ale. Baik, saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 1. Pertama, perilaku durhaka kepada orang tua adalah segala sikap, perkataan yang berkekuatan menyakiti hati, tidak menghormati, tidak menaati, serta tidak berbakti kepada kedua orang tua selama perintah mereka tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Nomor 2, mengutuk atau berkata kasar kepada orang tua, tidak menaati nasihat yang baik, mengabaikan atau tidak membantu orang tua, menyakiti hati orang tua dengan ucapan maupun perbuatan, melawan atau membantah dengan tidak sopan. Baik, terima kasih. Silakan untuk kelompok 2, perwakilannya saudara Abi.
Baik, jadi yang dimaksud dampak durhaka kepada orang tua bagi seorang anak yaitu adalah dampak durhaka kepada orang tua adalah akibat buruk yang diterima seorang anak karena tidak menghormati dan tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian di sini ada 3 dampak negatif durhaka kepada orang tua bagi kehidupan seorang anak. Yang pertama yaitu adalah hidupnya tidak mendapatkan keberkahan, kemudian sulit memperoleh dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir yaitu mendapat dosa dan dapat merugikan ke depan. Baik, terima kasih. Cukup yang mungkin untuk presentasinya 2 kelompok saja, karena waktunya juga sudah mepet. Jadi kesimpulan pada materi kita kali ini bahwa jikalau misalnya kita belum bisa membahagiakan kedua orang tua kita, maka kita jangan susahkan mereka. Perilaku kita bisa membuat kedua orang tua kita tercoreng namanya. Bahkan misalnya kita dalam sekolah, dalam masyarakat misalnya, jangan pernah kita berbuat yang tidak, karena nanti yang ditanya oleh orang siapa, anak siapa misalnya, orang tuanya namanya siapa, bakalan terkena, nanti orang tuanya juga bakalan kenanya. Nah, jadi ada beberapa hal yang dapat membuat orang tua kita bahagia, seperti misalnya kita membagikan mereka dengan membeli sesuatu yang mereka butuhkan, membeli sesuatu yang mereka inginkan, ataupun dari segi makanan misalnya mereka ingin memakan apa, kita harus membelinya, karena itu memang tugas seorang anak. Sudah dididik dari kecil, mulai dari kandungan juga sampai dibesarkan oleh orang tua, maka kita harus membagikan mereka pula. Baik, mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Karena diawali dengan doa, maka kita akan tutup juga dengan doa. Berdoa dalam hati juga. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Edi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.